Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 1, nomor 2, nomor 14, nomor 16, nomor 48, dan nomor 71 di perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk tahun 2020 sampai dengan 2022. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Daramedianti dengan NPM 2211031071 dan rekan saya. Nama saya Niken Salsabila dengan NPM 2211031076. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil dari PT Diamond Food Indonesia Tbk. Nah, PT Diamond Food Indonesia Tbk memiliki kegiatan usaha pada bidang industri dan distribusi makanan dan minuman melalui entitas anak dan jasa konsultasi manajemen. PT Diamond Food Indonesia memiliki 4 entitas anak, yaitu PT Sukanda Jaya, PT Diamond Cold Storage, PT Diamond Fair Retail Indonesia, dan PT Indogarment Serana Cemerlang. PT Diamond Food Indonesia didirikan pada tanggal 3 Februari 1995 dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Januari tahun 2020 dengan kode saham DMND. Selanjutnya, penghargaan yang diraih oleh PT Diamond Food Indonesia Tbk yaitu Properda Kabupaten Bekasi dalam periode 2021 kategori taat. Diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tahun 2021. Yang kedua ada Best Role Stakeholders, diberikan oleh the 13 IACD Corporate Governance Award tahun 2022. Yang ketiga ada Stunting Harass Program Support yang diberikan oleh Kepala BKKBN pada tahun 2022. Selanjutnya ada sertifikasi yang didapat PT Diamond Food Indonesia melalui entitas anak atas sistem keamanan pangan yang diproduksi oleh PT Diamond Cold Storage dan PT Sukanda Jaya. Tanggung jawab sosial PT Diamond Food Indonesia Tbk. Perseroan ikut berpartisipasi dalam mendukung program pemberian vaksin COVID-19 bagi masyarakat. Perseroan bekerja sama dengan beberapa instansi dan organisasi turut aktif dalam pelaksanaan acara vaksinasi COVID-19 di Kota Jakarta, Bandung, dan Cimahi. Lebih dari 1.800 liter susu UHT Diamond telah disalurkan sebagai bentuk dukungan perusahaan kepada masyarakat penerima vaksin COVID-19. Dan ini merupakan salah satu wujud upaya perseroan dalam membantu program pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. Selanjutnya ada overview kinerja keuangan komparatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjualan dan laba yang dialami atau didapat oleh PT Diamond Food Indonesia Tbk pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Bisa dilihat pada grafik penjualan dan laba pada PT Diamond Food Indonesia Tbk pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, peningkatan penjualan yang sangat signifikan ini juga dipengaruhi oleh isu menguatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada rentang 2020 sampai dengan 2022. Secara umum, perekonomian Indonesia menunjukkan kekuatannya untuk tetap tumbuh dengan optimis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 karena adanya percepatan pemulihan pasca pandemi COVID-19, memberikan banyak peluang bagi industri makanan dan minuman untuk dapat meningkatkan bisnisnya. Industri makanan dan minuman mampu tumbuh pada angka 8,7% dan mencatatkan diri sebagai subsektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Hampir seluruh sektor industri di Indonesia mulai pulih dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ini terutama disebabkan adanya kelonggaran kegiatan sosial dan bisnis. Badan Pusat Statistik menyatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2022 mencapai 5,01%, komponen konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar yang berkontribusi 51,65% dan tumbuh 4,48% pada
bulan 4 2022. PDB atas dasar harga konstan industri, makanan dan minuman naik 4,90% pada tahun 2022. Hal tersebut didorong salah satunya oleh meningkatnya produksi komoditas makanan dan minuman. Selanjutnya ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Bisa dilihat pada grafik aset, liabilitas, dan ekuitas PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Total aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, dan total ekuitas mengalami peningkatan. Sementara liabilitas jangka panjang mengalami penurunan. Ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas sewa dan liabilitas imbalan kerja. Selanjutnya ada rasio keuangan PT Diamond Food Indonesia Tbk periode 2020 sampai 2022. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan, sehingga dapat diketahui bagaimana sih kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode. Rasio likuiditas perusahaan dapat dilihat salah satunya dari rasio lancarnya atau current ratio. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan aset lancarnya. Rasio lancar yang baik memiliki nilai di atas 1. PT Diamond Food Indonesia memiliki rasio lancar sebesar 3,26 pada tahun 2022, 3,58 pada tahun 2021, dan 4,36 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pada 2 tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan rasio lancar berturut-turut. Akan tetapi, tetap saja, selama 3 tahun terakhir, PT Diamond Food Indonesia Tbk masih dapat menunjukkan kemampuannya untuk menutupi semua kewajiban lancarnya dengan aset lancarnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini cukup liquid. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu menunjukkan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjang mereka. Rasio solvabilitas dapat dilihat dari DAR maupun DER. Perlu diingat bahwa DAR yang baik haruslah lebih kecil dari 1 dan mendekati 0. PT Diamond Food Indonesia memiliki nilai DAR pada tahun 2022 sebesar 0,21, tahun 2021 sebesar 0,20, dan tahun 2020 sebesar 0,18. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan solvabilitas perusahaan terdapat penurunan, tetapi masih dapat membuktikan bahwa kemampuan solvabilitas PT Diamond Food Indonesia masih sangatlah baik. PT Diamond Food Indonesia sudah berusaha untuk terus menjaga kemampuan solvabilitas terhadap kewajibannya. Hal tersebut terbukti walaupun dengan adanya penurunan nilai DER dari tahun 2020 hingga tahun 2022, penurunan ini masihlah di batas aman dan perusahaan masih tetap menjaga nilai DER perusahaan di bawah 1. Selanjutnya ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas dapat dilihat salah satunya dari NPM, Net Profit Margin. NPM menunjukkan bahwa apakah perseroan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba. Terdapat peningkatan NPM pada tahun 2021 di perusahaan ini, dari 3,36% menjadi 5,04%. Semakin tinggi NPM artinya keuntungan terhadap penjualan oleh suatu perusahaan semakin banyak. Dengan peningkatan ini, artinya perusahaan mendapat untung yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dilihat dari rentabilitasnya, perusahaan ini cukup baik dalam mengelola aset-asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Namun pada tahun 2022, NPM perusahaan menurun menjadi 4,52%, yang artinya untung yang perusahaan dapat pada tahun 2022 menurun dari tahun 2021. Selanjutnya ialah analisis konseptual framework. Bab 1 tentang laporan keuangan bertujuan umum. Laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia berisi informasi tentang sumber daya ekonomi entitas pelapor, klaim terhadap entitas, serta perubahan sumber daya dan klaim untuk calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya. Disediakan dengan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, asumsinya adalah bahwa pengguna membutuhkan pengetahuan yang wajar tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk memahami informasi. PT Diamond Food Indonesia terdiri dari bab 2 tentang entitas pelapor. PT Diamond Food Indonesia terdiri dari entitas induk dan entitas anak, yaitu PT Sukanda Jaya, PT Diamond Cold Storage, PT Diamond
Peritel Indonesia, dan PT Indogourmet Sarana Cemerlang. Entitas pelapor dari laporan keuangan ini merupakan entitas yang legal, dan karena entitas ini terdiri atas entitas induk dan entitas anak, maka laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan konsolidasian. Baik, selanjutnya ada bab 3, karakteristik kualitatif informasi keuangan. Berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT Diamond Food Indonesia, bahwa perusahaan telah menerapkan nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materialitas dalam laporan keuangannya dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan akhir tahun PT Diamond Food Indonesia yang sangat informatif, sehingga membantu para pengguna memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Dan dapat disimpulkan bahwa PT Diamond Food Indonesia sangat relevan dalam membuat laporan keuangannya. Laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia juga tidak dimanipulasi dan bebas dari kesalahan penyajian, sehingga penerapan sudut pandang yang tidak memihak dan akurat telah diimplementasikan dengan baik di perusahaan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Diamond Food Indonesia telah melakukan aspek penyajian yang baik seperti kelengkapan, netralitas, dan akurasi dalam laporan keuangan tahunannya. Selanjutnya, implementasi PSAK nomor 1, 2, 14, 16, 48, dan 71. Baik, PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. PSAK 1 ini bertujuan untuk mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Pengukuran. Berdasarkan CALK, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya historis dan atas dasar akrual, kecuali ketika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran menggunakan nilai wajar. Pada laporan posisi keuangan perusahaan, penyajian aset lancar dan tidak lancar sudah disajikan secara terpisah, begitu pula dengan liabilitasnya dibagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Adapun akun-akun pada bagian ekuitas juga telah disesuaikan dengan aturan dalam PSAK nomor 1. Pada dasarnya, laporan posisi keuangan PT Diamond Food Indonesia bagian aset sudah cukup lengkap, walaupun ada beberapa pos atau akun yang tidak dilaporkan, seperti aset tak berwujud, dan tidak tersedianya laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Selanjutnya, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain milik PT Diamond Food Indonesia Tbk tahun berjalan 2022, entitas ini telah menyajikan informasi pada laporan terkait sesuai dengan kebijakan pada PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Pada bagian laba rugi, terdapat pos pendapatan, beban-beban, potongan pajak, penghasilan komprehensif lain, dan jumlah penghasilan komprehensif. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas milik PT Diamond Food Indonesia tahun berjalan 2022, entitas telah menyajikan pos-pos sesuai dengan kebijakan PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Adapun pos-pos minimum yang wajib dilaporkan seperti total laba rugi komprehensif, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir, dan jumlah dividen yang diatribusikan. PT Diamond Food Indonesia (Tbk) juga menggunakan 3 periode dalam menyajikan informasi laporan perubahan ekuitasnya. Lalu, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Dalam PSAK 1 paragraf 77 disebutkan bahwa entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. Hal tersebut terbukti dengan adanya subklasifikasi pos-pos yang terdapat pada laporan posisi keuangan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT Diamond Food Indonesia telah menerapkan PSAK 1 dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan perusahaannya.
Selanjutnya ialah PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas. Tujuan PSAK 2 adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan histori dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Yang pertama ada pengakuan. PT Diamond Food Indonesia Tbk telah melaporkan arus kas sesuai dengan PSAK 2, yaitu diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas telah menyajikan secara tepat terkait dengan akun-akun yang ada pada bagian aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, meskipun ada beberapa pos yang tidak dilaporkan, seperti pos akun yang berhubungan dengan penerimaan dan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, dan perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh ketidakadaannya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah pengukuran. Pada annual report PT Diamond Food Indonesia Tbk dilampirkan informasi mengenai laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, yaitu arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi menurun, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun, dan juga kas dan setara kas menurun. Arus kas merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur perkembangan perusahaan dilihat dari kinerja keuangannya. Selanjutnya ialah penyajian. Menurut PSAK 2, entitas dianjurkan melaporkan arus kas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakainya dalam mengestimasi arus kas masa yang akan datang dibandingkan apabila menggunakan metode tidak langsung. Dalam hal ini, PT Diamond Food Indonesia telah melaporkan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Pengungkapan. Dalam PSAK 2 terdapat arahan untuk pelaporan valuta asing yang digunakan dalam suatu entitas. Ada di paragraf 25 di PSAK nomor 2. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, PT Diamond Food Indonesia telah melaporkan valuta asing yang digunakannya di dalam catatan atas laporan keuangan perusahaannya. Pengungkapan. Dalam PSAK 2 juga dibahas mengenai pelaporan informasi segmen dalam laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, PT Diamond Food Indonesia memiliki dua segmen, yaitu produk bermerek dan produk tidak bermerek. Berdasarkan PSAK 2, entitas juga menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Dalam hal ini, PT Diamond Food Indonesia juga menyajikan laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sesuai dengan PSAK 2 paragraf 44A sampai dengan 44E. Selanjutnya ialah PSAK nomor 14 tentang persediaan. PSAK 14 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. PSAK 14 menyediakan pedoman dalam penentuan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto. PSAK 14 juga memberikan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Berdasarkan PSAK nomor 14, persediaan adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan perusahaan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada pengakuan. Pada PT Diamond Food Indonesia Tbk, penjualan persediaan memperhitungkan dan menggunakan akun beban pokok penjualan. Hal ini sesuai dengan PSAK 14 paragraf ke-34 yang jika persediaan dijual, maka jumlah persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Berikut rincian beban pokok penjualan pada PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2022 dan 2021 ternyata mengalami kenaikan. Pengukuran. Menurut PSAK nomor 14, persediaan harus diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Pada CALK PT Diamond Food Indonesia telah dicantumkan secara eksplisit bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau realisasi neto mana yang lebih rendah. Dari sini terlihat bahwa PT Diamond Food Indonesia telah mematuhi aturan PSAK nomor 14. Dalam pengukuran persediaan, biaya perolehan terdiri dari biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, mencakup pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, biaya produksi atau konversi, dan biaya lain yang timbul untuk membawanya ke kondisi dan lokasi saat ini.
Selanjutnya ada penyajian. Persediaan disajikan dalam laporan posisi keuangan PT Diamond Food Indonesia yang termasuk ke dalam aset berupa aset lancar, yaitu setelah perkiraan kas dan piutang, berdasarkan tingkat likuiditasnya. Sedangkan dalam laporan laba rugi, persediaan disajikan dalam rangka untuk penentuan beban pokok penjualan, yang mana beban pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir untuk tiap jenis persediaan. Selanjutnya ialah pengungkapan. Dalam laporan keuangan, PT Diamond Food Indonesia mengungkapkan persediaan mulai dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, seperti penggunaan metode rata-rata tertimbang dalam perhitungan persediaan sampai pengklasifikasian persediaan mulai dari barang jadi, barang dalam pengolahan, barang dalam perjalanan, dan bahan baku, bahan pengepakan, dan bahan habis pakai. Jadi, secara keseluruhan, PT Diamond Food Indonesia telah menerapkan PSAK 14 dengan baik dalam penyusunan laporan keuangannya, khususnya pada akun persediaan. Baik, selanjutnya ada PSAK nomor 16 tentang aset tetap. PSAK nomor 16 sendiri bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Baik, yang pertama ada pengukuran. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, PT Diamond Food Indonesia mengukur aset tetap selain tanah dengan model biaya. Diukur sebesar harga perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Yang kedua ada penyajian. PT Diamond Food Indonesia sudah menyajikan semua jenis aset tetap dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK nomor 16 yang telah diklasifikasikan secara rinci pada catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga ada pengungkapan. PT Diamond Food Indonesia dalam menghitung nilai penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Tabel di bawah merupakan taksiran umur ekonomis aset tetap PT Diamond Food Indonesia. Untuk bangunan dan perbaikan memiliki taksiran umur ekonomis 20 tahun. Untuk mesin dan peralatan 8 atau 5 tahun, peralatan kantor dan perabot 5 atau 4 tahun, kendaraan bermotor 8 atau 5 tahun, dan lemari pendingin 5 tahun. PT Diamond Food Indonesia mengukur masa manfaat berdasarkan periode estimasi di mana perseroan akan menerima manfaat ekonomis di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan merugikan yang tidak terduga. Yang keempat ada pengakuan. PT Diamond Food Indonesia mengakui telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah terhadap risiko kerusakan material dan sudah menyusutkan biaya perolehan dari aset tetap yang masih digunakan. Selanjutnya ada PSAK nomor 48 tentang penurunan nilai. PSAK nomor 48 bertujuan untuk menetapkan prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Yang pertama, ada pengukuran. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, PT Diamond Food Indonesia melakukan pengukuran penurunan nilai aset tercatat pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat apakah aset tersebut memiliki indikasi penurunan nilai atau tidak. Jika ada indikasi penurunan nilai, maka nilai terpulihkan aset tersebut diestimasi. Menurut PSAK nomor 48 paragraf 9, pada setiap akhir periode pelaporan, perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Terlepas apakah ada indikasi penurunan nilai, perusahaan harus menguji penurunan nilai aset tak berwujud dan goodwill. Dan selanjutnya ada penyajian. Bisa dilihat pada layar, PT Diamond Food Indonesia memberikan informasi penurunan nilai mengenai exposure, risiko kredit, dan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha. Selanjutnya, ada pengakuan.
PT Diamond Food Indonesia mengakui bahwa rugi penurunan nilai diakui jika jumlah tercatat unit penghasil kas melebihi jumlah terpulihkannya. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 48 paragraf 74 dan PT Diamond Food Indonesia mengakui goodwill tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya. Selanjutnya ada pengungkapan. PT Diamond Indonesia menyatakan dalam catatan atas laporan keuangan, apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Hal ini sesuai dengan PSAK nomor 48 paragraf 59. Selanjutnya ada PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. PSAK nomor 71 mengatur tentang perubahan klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Yang pertama itu ada pengakuan awal. PT Diamond Food Indonesia saat pengakuan awal mengukur dan mengklasifikasikan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Tidak mereklasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awalnya, kecuali jika PT Diamond Food Indonesia mengubah bisnisnya dalam mengelola aset keuangan. Aset keuangan yang awalnya diakui pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jika dimiliki untuk diperdagangkan, derivatif, atau ditetapkan sebagai FVTPL pada pengakuan awal. Pada Diamond Food sudah menerapkan PSAK nomor 71 dengan baik, karena berdasarkan PSAK nomor 71, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya ada pengakuan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia, bahwa perusahaan mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sesuai dengan PSAK nomor 71, bahwa perusahaan atau entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar atau nilai perolehan. Selanjutnya ada pengukuran. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia, bahwa perusahaan mengukur kerugian kredit pada nilai kini dari semua kekurangan kas. Menurut PSAK nomor 71, tujuan pengukuran kerugian kredit ekspektasian, estimasi kekurangan kas ekspektasian mencerminkan arus kas ekspektasian dari agunan atau perbaikan risiko kredit lain yang merupakan bagian dari persyaratan kontraktual dan tidak diakui secara terpisah oleh entitas atau perusahaan. Selanjutnya ada penyajian. PT Diamond Food Indonesia menyisihkan kerugian untuk aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset. Berdasarkan PSAK nomor 71, bahwa entitas atau perusahaan langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas atau perusahaan tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Dan yang terakhir ada penghentian. PT Diamond Food Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan ketika hak kontraktual atas arus kas aset keuangan berakhir dan kewajiban kontraktualnya telah dilepaskan, dibatalkan, atau berakhir. Sesuai dengan PSAK nomor 71, bahwa penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan karena adanya perubahan pada dasar untuk menentukan arus kas kontraktual yang disyaratkan.
Kesimpulannya, secara keseluruhan, PT Diamond Food Indonesia telah cukup mengimplementasikan kebijakan yang diatur oleh PSAK. Ada beberapa bagian di mana PT Diamond Food Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK. Di antaranya, seperti pada PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, yang mana kami menemukan belum lengkapnya laporan keuangan yang disajikan, yaitu tidak tersedianya laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, dan beberapa pos akun yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Namun, setelah kami analisis bahwa pos-pos akun yang tidak dilaporkan oleh PT Diamond Food Indonesia bukan berarti perusahaan tidak patuh dengan kebijakan yang diatur oleh PSAK. Hal ini disebabkan perusahaan mungkin tidak melakukan sesuai dengan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa akun yang tidak diterapkan. Dengan demikian, secara keseluruhan, PT Diamond Food Indonesia telah mengimplementasikan dengan baik pada laporan keuangannya sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dalam PSAK dan diharapkan PT Diamond Food Indonesia dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.